Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Alifah Hasana dengan NIM 2310116052, Prodi S1 Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah, Kesadaran Lingkungan, dan Nilai-Nilai Makosid Syariah terhadap Perilaku Green Ekonomi Masyarakat Muslim di Jakarta. Latar belakang dari penelitian tersebut adalah isu keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem kini menjadi perhatian global yang mendesak terutama di Indonesia. Konsep green economy hadir sebagai upaya untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai Islam sejatinya telah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang tercantum dalam Al-A'raf ayat 56. Namun dalam praktiknya penerapan perilaku green economy di kalangan masyarakat muslim masih tergolong rendah. Kondisi tersebut terlihat dari masih tingginya volume timbunan sampah di wilayah perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DKI Jakarta menghasilkan sekitar 3,11 juta ton sampah pada tahun 2022 yang meningkat 0,97 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumtif masyarakat perkotaan masih memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, survei oleh Kedai Kopi tahun 2021 menunjukkan bahwa 77,4% generasi muda Indonesia tertarik terhadap isu lingkungan. Namun kesadaran mereka belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata yang berkelanjutan. Kesenjangan antara kesadaran dan praktik lingkungan ini mencerminkan perlunya penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, literasi ekonomi syariah, kesadaran manusia lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah dipandang sebagai peran penting dalam membentuk perilaku green economy masyarakat Muslim. Kemudian beberapa penelitian terdahulu seperti yang diteliti oleh Kadovi tahun 2024, kemudian Putri dan Rahman tahun 2025, serta Khairi tahun 2021 telah menegaskan keterkaitan konseptual antara makosid syariah dan green economy. Namun seluruhnya masih bersifat normatif dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan empiris. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah literasi ekonomi syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat muslim di Jakarta? Yang kedua, apakah kesadaran lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat muslim di Jakarta? Dan yang ketiga, apakah nilai-nilai makosid syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat muslim di Jakarta? Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh literasi ekonomi syariah terhadap perilaku green economy masyarakat muslim di Jakarta. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh kesadaran lingkungan terhadap perilaku green economy. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai makosid syariah terhadap perilaku green economy. Kemudian manfaat hasil penelitian ini, yang pertama untuk aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam mengintegrasikan konsep green economy dan nilai-nilai makosid syariah dalam praktik ekonomi berkelanjutan. Kemudian hasil penelitian ini juga memperkuat dasar teoritis mengenai hubungan antara literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan perilaku ekonomi masyarakat muslim. Kemudian dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kurikulum ekonomi syariah yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Yang bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan hijau yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat muslim, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta mendorong perilaku ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan beretika sesuai ajaran Islam.
Kemudian gap dari penelitian ini, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai green economy dalam perspektif Islam masih bersifat konseptual dan normatif dengan pendekatan kualitatif atau studi pustaka. Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kadafi, Putri dan Rahman, serta Khairi memang berhasil menunjukkan keterkaitan antara makosid syariah dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Namun, belum menguji hubungan tersebut secara empiris di tingkat individu. Artinya, belum ada penelitian yang secara kuantitatif mengukur sejauh mana literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah yang benar-benar mempengaruhi perilaku green economy masyarakat Muslim, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Kesenjangan tersebut itulah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan. Kemudian kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif empiris yang digunakan untuk menguji secara langsung pengaruh literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Tidak seperti studi terdahulu yang hanya menjelaskan hubungan secara teoritis, penelitian ini menghadirkan bukti statistik nyata melalui pengumpulan data primer dari responden. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan model integratif yang menggabungkan dimensi spiritual seperti makosid syariah, kemudian kognitif seperti literasi ekonomi syariah, dan moral ekologis seperti kesadaran lingkungan dalam menjelaskan perilaku ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru baik bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah maupun bagi kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan keberlanjutan berbasis nilai Islam. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama untuk X1-nya yaitu literasi ekonomi syariah. Literasi ekonomi syariah adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan konsumsi, investasi, maupun pengelolaan keuangan. Kemudian menurut Rahmawati dan Lestari tahun 2023, literasi ekonomi syariah mampu mendorong perilaku ekonomi yang beretika dan berkelanjutan karena mengajarkan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan kemaslahatan sosial serta lingkungan. Kemudian X2 yaitu kesadaran lingkungan. Jadi kesadaran lingkungan adalah pemahaman dan sikap individu terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi yang berarti wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari kerusakan atau fasad terhadap alam. Kemudian variabel ketiga yaitu nilai-nilai makosid syariah. Jadi nilai-nilai makosid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia melalui 5 prinsip pokok, yaitu menjaga agama atau hifz al-din, yaitu kemudian jiwa atau hifz al-nafs, kemudian akal atau hifz al-akal, kemudian keturunan atau hifz al-nasl, dan harta atau hifz al-mal. Dalam konteks kontemporer, para ulama menambahkan konsep hifz al-biy'ah atau menjaga lingkungan sebagai bagian dari implementasi makosid. Kemudian nilai-nilai ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian variabel G yaitu perilaku green economy. Jadi perilaku green economy merupakan tindakan nyata individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Bentuk perilakunya itu antara lain mencakup pengurangan limbah, pengurangan energi terbarukan, kemudian konsumsi produk ramah lingkungan, serta dukungan terhadap kebijakan ekonomi hijau. Kemudian penelitian terdahulu yaitu yang pertama yang pernah dilakukan oleh Hossein dan Anwar tahun 2023 dari Journal of Islamic Economics and Finance menemukan bahwa literasi ekonomi syariah berpengaruh positif terhadap perilaku ekonomi berkelanjutan di kalangan masyarakat
mahasiswa Muslim Malaysia. Hasilnya menegaskan pentingnya pengetahuan ekonomi syariah dalam membentuk perilaku ekonomi yang etis dan ramah lingkungan. Kemudian penelitian oleh Khadafi tahun 2024 yang berjudul Makosid Syariah dan Implementasinya Terhadap Green Economy di Indonesia menjelaskan bahwa konsep green economy sejalan dengan nilai-nilai makosid syariah yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual, yaitu belum menguji hubungan antar variabel secara empiris. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rohman tahun 2025 dalam Jurnal Ekonomi Syariah menemukan bahwa kesadaran lingkungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau masyarakat Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat memperkuat kesadaran ekologis, tetapi masih terbatas pada perilaku konsumsi, bukan perilaku green economy secara menyeluruh. Kemudian modelan hipotesis penelitian bisa dilihat dari gambar di samping yang berdasarkan kerangka model tersebut. Hipotesis penelitian yang diajukan itu sebagai berikut. Jadi H1-nya, literasi ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Kemudian hipotesis 2, yaitu kesadaran lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Kemudian hipotesis 3, yaitu nilai-nilai makosid syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Yang kemudian diambil hasilnya, jadi literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Kemudian deskripsi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, yang menjadi fokus utama dalam menganalisis perilaku green economy berdasarkan literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah. Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang tinggi, sehingga memiliki tantangan besar terkait isu keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Jakarta mencapai sekitar 10,68 juta jiwa yang lebih dari 83% beragama Islam, sehingga menjadikan wilayah ini relevan untuk melihat bagaimana nilai-nilai keislaman berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan. Selain itu, Jakarta juga menghadapi masalah lingkungan yang cukup serius, seperti meningkatnya produksi sampah yang mencapai 3,11 juta ton pada tahun 2022, serta tingginya konsumsi energi dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan. Dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, DKI Jakarta menjadi objek yang tepat untuk mengukur bagaimana pengetahuan syariah, kesadaran ekologis, dan nilai-nilai keagamaan membentuk perilaku green economy di kehidupan sehari-hari. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh literasi ekonomi syariah, kesadaran lingkungan, dan nilai-nilai makosid syariah terhadap perilaku green economy masyarakat Muslim di Jakarta. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yang artinya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim yang berdomisili di DKI Jakarta. Sampelnya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Dan kemudian metode analisis data yang dilakukan yaitu melalui beberapa tahap, seperti analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta analisis inferensial menggunakan partial least squares atau PLS-SEM dengan bantuan software Smart PLS 4.0. Jadi segitu pemaparan dari saya tentang proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.